Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia menyaksikan lahirnya generasi penerus. Mereka bukanlah para sahabat, tapi mereka berjalan di jejak yang sama. Mereka lah para tabi'in, mereka yang bertemu dengan para sahabat, belajar dari mereka, dan meneruskan warisan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di medan pertempuran, mereka menggentarkan musuh-musuh Allah. Di majelis-majelis ilmu, mereka menerangi dunia layaknya matahari menyinari bumi. Di antara mereka ada Muhammad bin Qasim, sang panglima muda yang membawa Islam ke India. Al-Hasan Al-Basri, yang lantang menentang kezaliman dan menyebarkan hikmah. Sa'id bin Al-Musayyib, menjaga ilmu dan kehormatan yang tak tergoda oleh kekuasaan. Mereka tak silau dengan dunia, karena bagi mereka dunia hanyalah sebuah batu pijakan untuk menuntaskan misi risalah. Bagaimanakah kehidupan mereka? Bagaimanakah perjuangan mereka? Dan apa yang bisa kita warisi dari mereka? Sebuah perjalanan menuju jejak emas para tabi'in, generasi penerus yang tak terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan ayah bunda di rumah, gimana kabarnya? Aku doakan semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya di sini Krisna sebagai host, siap menemani ayah bunda dan teman-teman di rumah menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan kali ini. Sebelumnya disclaimer dulu ya sedikit teman-teman dan ayah bunda. Di video podcast yang saya beberapa hari lalu, saya ingin meminta maaf gitu jika masih banyak sekali kesalahan saya pada video itu. Tapi setelah hari itu saya dievaluasi oleh ustaz saya berkali-kali, dan insya Allah video yang kali ini tidak akan mengecewakan, insya Allah teman-teman ya. Amin. Oke, kembali lagi di sini dengan saya di acara podcast Ramadan pada 1456 Hijriah dengan tema tabi'in. Dan lagi-lagi teman-teman, di sini saya juga tidak sendiri lagi. Di sini spesial nih teman-teman. Saya bersama dua teman saya yang spesialnya itu karena mereka semua dari luar pulau. Jadi dari luar pulau mereka datang ke Jogja untuk belajar. Semoga dengan itu Allah selalu memberkahi mereka ya. Amin. Langsung saja kita sapa mereka. Ini dia Mas Aslam dan Mas Rehan. Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Masih butuh puasa kan ini, kuat kan? Masih puasa dong. Jadi sahur ayam masa nggak kuat puasa ya? Bener ya? Ya teman-teman, di samping kiri saya ini ada Mas Aslam. Gimana kabar Mas Aslam? Alhamdulillah. Mas Aslam ini dari Sulawesi ya? Dari Sulawesi Mas. Teman-teman, gini, saya ingin sedikit memperkenalkan Mas Aslam. Jadi di sini Mas Aslam itu sebagai kakak kelas saya. Dia itu kalau saya boleh jujur, orangnya itu agak kasar teman-teman. Kasarnya di sini tapi bukan berkata-kata kasar. Maksudnya kalau berbicara gitu loh, ngomong sehari-hari, beliau ini emang kadang-kadang suka ngegas, ya Mas Rehan ya. Iya. Karena emang taibat orang timur ya gitu Mas. Orang Sulawesi Mas ya? Iya. Sekarang Mas Aslam umur berapa Mas? Sekarang saya termasuk golongan orang yang paling junior di kelas saya. Saya sendiri kelahiran tahun 2008 bulan 10. Saya paling junior itu Mas, di angkatan saya itu saya paling junior, paling muda lah istilahnya. Itu 2008 Mas? 2008 Mas. Berarti sama saya beda sebulan berarti sebulan ya? Saya November. Kalau Masnya November. Oh ya, berarti sebulan. Jadi di sini Mas Aslam saya minta tolong ya untuk untuk tidak bahasnya diperhalus-halus sebentar aja. Iya, Kita ada satu podcast kan, kita ditonton sama banyak orang. Toh juga siapa tahu nanti di video ini ada orang tuanya Mas Aslam nonton gitu kan ya. Ingin mendengar anaknya bercerita. Dan di samping kanan saya ada Mas Rehan. Gimana Mas Rehan kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Kalau saya lihat Mas Rehan ini, Mas Rehan belum terlihat di acara podcast yang lalu ya Mas? Iya, saya memang nggak pernah muncul di podcast ya. Tapi di Tasmi sama iya, Munakosa pas kelas 9 saya Mas. Oh iya, saya ingat. First time berarti ini.
Berarti Ya, ini first time podcast. First time Mas Rehan, perdana Ya, ya. perdana. Jadi Pemateri. di sini. Heeh. Mas Rehan dari NTT ya, Mas? NTB Mas, Oh, NTB, NTB. Nusa Tenggara Barat Yang Mas. Komodo itu di mana sih, Mas? NTT itu Mas. Oh, Kalau NTT. NTB itu biasa terkenalnya itu wisatanya Mas, Wisatanya Gunung Rinjani. Iya, Mas? benar itu. Oh, iya, Tapi iya. saya tuh di Kota Bimanya, kalau di Rinjani itu di Lombok. Saya Jauh tuh nggak itu, di Mas? Pulau Sumba. Tinggal nyebrang pakai pesawat aja. Pesawat, Oh, kapal, iya, kapal. kapal. Ah, Kemahalan kalau pesawat Mas. iya. Oke. Mas Rehan di sini mau nggak perkenalan lebih lanjut gitu dengan teman-teman dan ayah bunda di rumah, kan siapa tahu ada yang ingin berkenalan lebih lanjut lagi dengan Mas Rehan. Boleh, Ini kalau Mas, mau boleh. saya kasih waktu dan kesempatan nih. Boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum ayah bunda sekalian dan pemirsa. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya. Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Badrani. Teman-teman saya sih biasanya manggilnya Rehan, ada yang Raihan, ada juga Roy. Kalau Sasban biasanya manggilnya Royhan gitu. Saya dari Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di kota NTB ya. Jadi Nusa Tenggara Barat itu ada 2 pulau Mas, di Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Oh iya. Jadi kota Bima itu di Pulau Sumbawa. Iya. Gitu Mas. Mungkin itu. Mas Rehan sekarang umur berapa, Mas? Saya 16 Mas. Kalau kelasnya? Kelas 10 ya, saya iya. penting. Kan kita Oh, iya, seangkatan Mas. seangkatan. Iya. Jadi teman-teman ya, Mas Rehan tuh dulu itu pas saya masih awal kelas 7. Nah, dia ini orang yang saya punya relasi pertama. Jadi saya pertama punya teman itu dengan Mas Rehan, teman-teman. Saya pertama ngobrol di pondok itu sama Mas Rehan. Masih ingat saya itu naik tempat wudhu ya, Mas? Benar. Mau sholat nggak ya Mas? Mau sholat asar ini. Iya, asar. Tempat wudhu mana ya gitu. Dan spoiler dikit ya teman-teman, nanti Mas Rehan ini di beberapa video ke depan dia bakal jadi host. Jangan lupa ditonton teman-teman ya. Kita nanti lihat gimana Mas Rehan ini jadi host. Kayaknya sih bakal lebih baik dari saya ya. Semoga ya Mas. Doain. Oke. Jadi Mas Aslam dan Mas Rehan, di sini kita mau bahas siapa nih? Jadi di sini kita mau bahas seorang tabiin yang mungkin di kalangan kita terkenal gitu kan. Nama itu adalah Uwais Al-Qarni, atau nama lengkapnya Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ya. Mas? Al-Qarni ya. Wah, kalau ini sih bukan terkenal lagi. Ini kalau Sangat terkenal ada ya. yang nggak tahu, Dipertanyakan ya. Guys, Benar. Kok bisa nggak tahu Waduh, gitu Kok kan? bisa nggak kok tahu bisa loh? nggak tahu ini? Heeh. Sebenarnya dia ngapain aja di dunia ini? Enggak ya, teman bercanda ya. Tapi harusnya teman-teman juga udah pada tahu nih ya, Uwais Iya. Al-Qarni itu siapa gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun teman-teman misalnya udah banyak yang tahu, kita di sini ingin berkenalan lebih dalam ya Mas ya. Benar. Siapa sebenarnya itu beliau ini sebenarnya lahirnya pas apa, meninggalnya pas apa gitu. Jadi kita mulai dari mana dulu Mas? Kalau kita bahas soal biografi ya tidak lain tidak bukan ya kita Iya sih. harus dari kelahiran dulu ya. Kelahiran. Lahirnya tahun berapa, bulan berapa gitu kan. Nah, adapun kelahiran beliau ini gak ada tahun spesifiknya tahun berapa gitu, tahun berapa Masehi, tapi yang ada riwayatnya tuh beliau lahir pas Rasul hijrah ke Madinah, Mas. Wah, Di berarti pas-pasan dulu Mas. Pas-pasan. Jadi dari Rasul berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, disitulah Uwais lahir. memang pas momentum yang spesial Iya. sekali gitu ya Mas. ha. Itu pas Rasul udah di Mekah, di Madinah atau masih di perjalanan? Masih Masih di perjalanan. Mas. Oh, berarti Jadi belum genap 1 1 Hijriah. Hijriah. Iya, belum Masih belum setengah genap. Hijriah berarti. Iya. 0,5. malah jadi iPhone ini. Jadi beliau lahir pas berdepatan Rasul berjalan menuju Madinah. Iya. Beliau lahir di mana, Mas? Beliau tuh lahir di Beliau lahir di salah satu kota, namanya itu Kota Asir. Lebih tepatnya di Desa Kor namanya, Desa Kor. Korn. Yang terletak di dekat perbatasan Yaman. Dekat perbatasan Yaman. Jadi yang banyak kan kalau kita ya dengar ya kalau Uwais ya, itu kan orang-orang kan nganggep Uwais itu kan dari perbatasan Yaman. Dari Yaman gitu ya. Karena lama dari riwayat yang sahih, riwayat yang paling banyak dipakai, yang jumhur tuh pakai itu ya yang namanya Uwais itu tuh tinggalnya ya di dekat di sebuah tempat yang dekat dengan perbatasan Yaman. Jadi ada sedikit Ada sedikit kesalahan gitu. Kesalahpahaman Iya, gitu ya. kesalahpahaman. Ya, ketidaktepatan tempat gitu. Iya. Dikit aja ya Mas. Jadi yang orang-orang banyak kira tuh di perbatasan Yaman, ternyata yang lebih sahih itu di dekat perbatasan gitu Iya. ya. Sebuah tempat di dekat perbatasan Yaman. Jadi Desa Korn. Desa Korn. Kota Kota Asir, Asir. Arab Saudi. Korn itu yang
bukannya juga menjadi kunyah beliau ya? Iya, Mas? iya, Al-Qarni benar. itu ya. Itu salah satu keistimewaannya beliau itu, Mas. Wah, kok bisa, Mas? Salah satu julukan. Nah, kan Qarni itu salah satu julukan yang artinya itu penghuni langit, Mas. Penghuni langit. Al-Qarn. Dan julukan yang dipakai bukan apa? Julukan Uwais Al-Qarni ini itu langsung diberi oleh Rasul gitu, digelari sama Rasul. Iya, iya, Al-Qarn iya, itu iya. langsung digelari sama Rasul. Itu. Berarti kalau sampai Rasul tahu gitu, beliau termasuk sahabat yang tabiin yang senior ya, Mas? Iya. Tapi apakah Uwais ini pernah bertemu Rasul, Mas? Itu enggak sih Mas, kan Uwais ini kan seorang tabiin ya. Tabiin. Otomatis kan kalau tabiin berarti enggak Tidak pernah dengan bertemu, Rasul, tapi oh, bertemu berperang. dengan sahabat Berarti Rasul iya. gitu. Wah. Tapi perlu diketahui sebelumnya Uwais ini hidup sezaman dengan Rasul. Tapi kan enggak pernah ketemu aja gitu Mas. Iya. Jadi kan syarat dari seorang itu dibilang sebagai sahabat Rasul kan minimal 2 tahun pernah hidup bersama Nabi, Hidup bersama agama dia jelas Islam, dan juga minimal ikut pernah berperang ya? ikut Berperang. berperang 2 kali dua gitu. Oh iya. Biasa Uwais Al-Qarni sendiri tuh nggak pernah ikut Mas, Berarti nggak pernah ketemu Rasul juga. Ketemu juga nggak pernah. Memenuhi 3 syarat itu Iya, ya. Nggak benar. memenuhi 3 syarat. Jadi- Satu pun nggak. Jadi nggak bisa disebut sahabat walaupun sezaman sama Rasul gitu. Oh iya, saya paham. Jadi disebutnya tabiin senior gitu. Tapi generasi awal. Iya. Iya, generasi awal. Terus kan biasanya kalau kita habis membahas tentang kelahiran nih, nggak mungkin ya kalau langsung dewasa kan, pasti ada proses-prosesnya dulu. Dan kita kan mulai pelan-pelan nih dari masa kecil beliau. Gimana sih Mas masa kecil beliau tuh? Jadi masa kecilnya beliau ini kan tadi lahir pas Rasul Rasul hijrah ya. masih dalam perjalanan ya. Benar. Pas beliau lahir ini itu beliau tuh sudah nggak punya ayah gitu, udah yatim gitulah. Yatim. Ayahnya udah meninggal. meninggal. Ah, Berarti beliau ini hidup tanpa peran seorang ayah, Mas. iya Iya. benar. Tapi apakah dengan hal itu ada yang menggantikannya, Mas? Kan kalau kita ambil contoh ya, Rasulullah. Kan walaupun beliau ini meninggal ayahnya beliau meninggal dalam kandungannya, pas beliau masih di kandungan, Iya. itu kan saat beliau sudah lahir kan memang beliau sudah keadaan yatim ya, Mas. Tapi kan beliau punya peranan punya peran ayah pengganti gitu. Contohnya kan kakek beliau, terus Iya. jadi paman beliau. Iya, Nah, iya. Uwais Al-Qarni ini sama atau ada malah enggak, Mas itu? Kalau Uwais Al-Qarni itu nggak ada riwayat yang menceritakan bahwa Uwais itu dirawat, misalnya kan ayahnya udah meninggal nih, terus lahir Uwais Al-Qarni terus dirawat sama pembantu ibunya atau ayahnya budaknya itu nggak ada, Mas. Atau kakeknya atau pamannya atau keluarga yang lainnya itu nggak ada, Mas. Jadi beliau tuh pas Benar-benar kecil itu tinggal. masa kecil benar-benar tinggal sama ibunya. Jadi gitu. Oh, ya berarti dari kecil memang beliau sudah tinggal Iya. berdua sama ibunya. Sama Ya, ibunya, dididik Mas, sama ya. ibunya itu. Hmm. Dirawat. Kalau misalnya gini Mas, kan tadi Uwais itu kan lahir pas Nabi belum sampai Madinah gitu ya, Iya. awalnya, agamanya gitu ya. Nah itu saya pengen tahu Mas, beliau tuh bisa tahu Islam dari mana Mas? Beliau itu masuk Islam itu, jadi kan pas Rasul hijrah ke Madinah itu pasti Rasul dakwah lah. Jadi Rasul mengirim semacam kayak delegasi gitu, kayak utusan untuk Dai berdai, gitu ya, Mas? dai. Kayak kita dai di Gunung Kidul gitu, Mas. Iya betul. Jadi beliau salah satu delegasi yang dikirim oleh beliau adalah dikirim ke Yaman, di tempat Uwais Al-Qarni berada gitu. Yang saat itu delegasinya itu dipimpin oleh orang Yaman asli sendiri, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Oh, Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Berarti gimana? Yang Jadi- mengislamkan beliau Abu Musa itu? Jadi beliau tuh masuk Islam itu bukan karena diislamin sama Abu Musa, misalnya Oh, talqin disyahadatin gitu, gitu. disyahadatin, Oh, bukan gitu, tapi Uwais Al-Qarni ini sadar bahwa ya manusiawi, karena nggak mungkin dunia ini tuh ada kalau nggak ada yang menciptakan gitu, nggak mungkin kalau kita ini ada kalau nggak ada yang menciptakan gitu. Ghorizah Tadayun. Oh iya, Ghorizah Tadayun. Iya. Fitrah manusia ya. Iya, Mas? fitrah manusia. Menyadari akan adanya pencipta gitu. Benar. Berarti beliau masuk Islam itu Karena kesadaran beliau. beliau. Benar. Jadi ya perlu dipertanyakan tuh Mas, orang-orang sekarang yang ateis yang nggak percaya Tuhan tuh gimana? Iya. Padahal kan itu udah jadi fitrah manusia. Ghorizah Tadayun. Berarti Yang mereka- bilang mereka melawan fitrah. berarti. ya, yang bilang kita tuh dari monyet itu, manusia tuh Itu agak lain. evolusi ya, evolusi jadi manusia dari monyet. Kalau memang kita dari monyet, ya kenapa
monyet yang sekarang tuh gak ada yang jadi iya, nggak manusia jadi gitu manusia. kan. Waduh, benar, malah benar. konspirasi nih. Iya. Kita nggak jadi bahas tabiin kalau gini. Kita lanjut ya Mas ya. Iya, Coba lanjut. Ya. Tadi setelah masuk Islam beliau nih kan, yang ternyata beliau itu masuk Islam karena kesadaran beliau ya. Benar. Iya. Bukan semata-mata disyahadatin sama Abu Musa Iya. tadi Iya, ya. heeh. Nah setelah itu nih, dia kan kalau normalnya orang mualaf gitu, habis masuk Islam kan mereka belajar. Nah, ini belajar beliau itu juga gimana Mas? Apakah belajar sendiri kayak masuk Islam beliau atau ada guru apa khusus gitu seperti ulama tabiin kan, contohnya Imam Syafi'i gitu ya, itu kan berguru sama Imam Malik gitu. Nah, Uwais Al-Qarni ini sendiri gimana Mas? Beliau itu nggak berguru sih. Beliau tuh belajar sendiri Mas, lebih tepatnya tuh belajar sendiri. Gimana caranya itu? Itu disebutkan ya, diceritakan tuh beliau dengan cara berzikir, beribadah kepada Allah gitu. Tentunya yang nggak mungkin lah kita Uwais Al-Qarni itu baru masuk Islam langsung bisa berzikir. Iya sih. Astagfirullahaladzim, Itu malah astagfirullah. kasih tahu dari Iya, orang-orang lah. jadi ngeliat dari orang-orang, mungkin dikasih tahu sedikit-sedikit sama orang. Jadi beliau tuh belajar dari orang-orang, tapi nggak punya guru khusus, Oh, nggak iya, punya iya, iya. Oh, berarti- seperti Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik gitu. Berarti beliau lebih kayak belajar dari pengalaman-pengalaman. Iya, benar. benar. Iya, benar. Dari pengalaman beliau yang ada di misalnya kan di Yaman kan ada dai-dai gitu, Iya. beliau minta ajarin sama mereka gitu ya ceritanya. Terus nih Mas, saya penasaran nih, kayaknya ada nggak sih? Saya ingat ada hadis Rasul gitu yang menyebutkan bahwa kan Rasul tuh memuji-muji Uwais ya. Iya. Iya. Itu kan kalau sampai Rasul memuji-muji gitu berarti kan Uwais ini punya sebuah spesial, Iya. keutamaan yang besar gitu. Nah, saya ini belum tahu Mas keutamaan beliau ini apa. Cuman pernah dengar hadisnya aja gitu. Iya. Nah, Mas Ran sama Aslam bisa nggak nih kasih tahu beberapa keutamaan beliau nih? Jadi Siapa tahu juga teman-teman di rumah ini kan ada yang belum tahu juga Iya. kan. Mas Aslam. Jadi saya sebutin, jadi ada sebuah riwayat, saya lupa dari sahabat siapa, pokoknya bunyi hadisnya seperti, jadi Rasul ini mensabdakan kepada 2 orang, yaitu Ali dan Umar yang kala itu ada di tempat gitu kan. Jadi Rasul bilang gini, wahai Umar, wahai Ali, andai kata kalian berdua bertemu dengan sesosok pemuda yang dia tuh terkenal akan kebaktian kepada ibundanya, dan juga dia memiliki ciri fisik, jadi ada semacam bintik putih sebesar koin dirham yang ada di pundaknya. Jadi plot twist sebelumnya, jadi sebelum Uwais, jadi kan ada bintik putih ya Mas di sini ya. Itu jadi Itu apa itu Mas? Penyakit penyakit belang. Jadi intinya beliau tuh berhaji bersama ibunda beliau tuh. Oh, itu yang kisah paling Iya, fenomenal ya. paling fenomenal itu. Kita pelan-pelan dulu aja Mas. Iya, pelan-pelan aja Mas, biar Pelan-pelan ya. ya biar Kita mulai dari tadi saya tanya, coba kasih tahu beberapa keutamaan beliau yang Iya. sampai Nabi itu memuji-muji gitu. Jadi tadi, wahai Umar, wahai Ali, andai kata kalian berdua bertemu dengan sesosok Uwais, seorang pemuda dari Yaman, maka mintalah ampunan kepada Allah melalui lisannya gitu. Jadi sahabat kibar seperti Umar sekalipun tuh disuruh sama Rasul untuk, ya kamu kalau ketemu Uwais ya kamu minta doa gitu. Minta doa supaya dosamu tuh diampuni gitu kan. Wah, ini makin jadi bukti kuat ya betapa Uwais ini begitu utama gitu. iya, benar. Apa nih Mas keutamaannya nih tadi? Ya, salah satu dari keutamaan beliau yang saya cukup kagumi ya Mas, bukan cukup kagumi tapi kagum banget Mas gitu. Ya beliau nih nanti di akhirat Allah akan berkata kepada orang-orang yang beriman, wahai hambaku, masuklah kalian kepada surga gitu. Tapi tidak pada Uwais Mas. Allah akan berkata pada Uwais, berhentilah engkau wahai Uwais, maka berilah syafaat ke sejumlah orang yang jumlahnya itu sama dengan Bani Mudhar dan Bani Robiah. Yang dimana ketika saya taksir kemarin angkanya itu Bani Mudhar dan Bani Robiah sendiri itu berjumlah kisaran 20 orang. Mas. Itu. Jadi Rasul ngasih syafaat ke seluruh umatnya, sedangkan Uwais itu ngasih syafaat ke sejumlah orang yang jumlahnya tuh Sekitar 20 orang 20 aja. orang tadi Mas. Iya. Berarti beliau kayak punya semacam kekuatan seperti Iya, Rasul gitu, iya. ngasih syafaat. Iya. Iya. Dan ini kalau saya ingat kan ada hadisnya ya yang Hafiz Quran kan ngasih Iya, bisa ngasih memberi 10 orang, Iya, 10 orang. Berarti Uwais Al-Qarni ini dua kalinya. Dua kali lipatnya. Dua berarti. kalinya Iya. Hafiz Quran gitu. Iya. Tapi tadi kok nyebutin Bani Mudhar sama Rubiah itu apakah ada kaitannya Mas dengan kehidupan Uwais? Itu mungkin gak ada kaitannya. Kenapa? Gara-gara Rasul kan paling
Rasul nggak mau kasih tahu kalau spesifikasi orangnya tuh 20 orang gitu enggak, tapi Rasul analogikan ke sebuah bani iya, gitu iya, kan, iya. supaya lebih mudah dipahami gitu. Jadi Yang dimana jumlah orang yang akan ditolong oleh Uwais kelak di akhirat nanti itu sejumlah Bani Mudhar dan Bani Robi'ah, yang dimana angkanya sekitar 20 orang gitu. oh iya iya iya. Heeh. Jadi tadi ya apa, salah satu ini baru satu ya Mas utama. Baru satu, Satu, Mas. Tadi apa bisa memberi syafaat. Iya. Seperti Rasul ya. Mm-mm. Tapi terbatas ya enggak. Iya. Ya enggak seperti Rasul. Rasul kan seluruh umat Islam diberi syafaat. Tapi semoga termasuk umatnya. Amin, amin. Ya Kan siapa Allah. tahu nauzubillah gitu. Iya. Kita udah ngaku-ngaku main tapi sama Rasul enggak dawi kan. Ah, Kan nauzubillah min sebagai- tilka. Nauzubillah min tilka ya. Ada lagi nggak Mas keutamaan beliau itu yang Keutamaan fenomenal? beliau yang lain ya. Yang masyhur, yang masyhur tuh ini beliau tuh terkenal dengan kebaktian beliau kepada ibunda beliau. Yang haji itu ya Mas. Iya, Haji benar. itu, Mas. Wah ini kayaknya Nah, kita semua banyak yang tahu ya. Iya, apalagi pasti anak- nih. anak-anak Paling cowok masyhur gitu. ya kalau bahas Uwais Al-Qarni ya paling ini Mas. Iya. Heeh. Perjalanan beliau. Dari kecil gitu Dari tahu kecil ya, ya, Mas, saya ya. juga kalau misalnya ibu saya nyeritain tentang Uwais itu pasti ini gitu. Tentang beliau yang berbakti sama ibunya. gitu. Saya juga waktu kecil itu kamu males kayak gini, Uwais Al-Qarni aja gendong Gendong ibunya ibunya buat dari main. zaman Kamu ke males Mekah. nyapu rumah doang lu. Iya, Nyapu pasti. rumah doang gitu. Sebagai apa Digituin. ya? Contoh gitu, teladan Iya, bagi sebagai kita. teladan. Tapi emang beliau tuh bener-bener teladan sih Mas ya. Ya. Jadi itu dua apa atau ada lagi Mas? Ya sebenarnya Keutamaan masih ada beliau. yang lain tapi yang nggak begitu menonjol, nggak begitu perlu disebutkan gitu. Tapi ya ada juga yang Banyak lain ya Mas. harusnya. Iya. Jadi kalau mungkin saya boleh kasih contoh lagi itu ya apa? Doa beliau mustajab. Iya. Saya pernah dengar itu Mas, ada kisah yang Uwais ini setelah masuk Islam itu kan tadi setelah kita nyebutin keutamaan-keutamaan beliau, Iya. kisah Rasul, kisah Uwais yang ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Iya. Tapi kalau saya nggak salah ingat, beliau nggak jadi ketemu ya. Benar. Itu Nggak jadi gimana ketemu. Mas? Spesifikasi kisah kisahnya dia lebih spesifik gitu. Oke, jadi Uwais Al-Qarni kan punya setelah menggali ilmu sakofah gitu ya dari orang-orang gitu. Beliau jadi bertambah nih ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau nih ingin bertemu dengan Rasulullah karena ingin mau belajar lah, mau mendalami lagi ilmu sakofah Islam. Jadi Tapi juga beliau kayak pengen bertemu ya idola gitu benar ya, Mas ya? benar. Kita juga pengen kan pasti Wah, pengen pengen untuk sekali bertemu sih, dengan Mas. Rasulullah. Iya, Pengen banget. Ya. Jadi beliau tuh mau bertemu dengan Rasulullah, Mm-mm. tapi beliau juga ingat bahwa beliau tuh punya Orang tua orang yang tua, harus dirawat. ibunda beliau kan sakit-sakitan, Mas. Ya. Udah sakit-sakitan di situ posisinya. Itu sakit yang parah atau gimana Mas? Wah, Parah banget, Mas. Jadi ibunda beliau ini punya dua Penyakit. penyakit. Yang pertama ibunda beliau tuh kena penyakit buta, jadi nggak bisa lihat gitu Mas pokoknya. Dan penyakit yang lainnya seperti penyakit lumpuh. Jadi ibunda beliau ini nggak bisa jalan, jadi udah nggak bisa lihat, nggak bisa jalan pula gitu. Oh, berarti kalau itu memang harus benar-benar Iya, Harus harus dijaga, harus dijaga, bener-bener dirawat, dijaga ya? bener-bener dirawat. Dan akhirnya Uwais Al-Qarni salah satu caranya itu ya minta izin gitu. tak izin ibunya ya. Karena bimbang kan gimana nih ya, aduh. Akhirnya Pengen bertemu jalan idola. tangannya izin Iya, ke benar. ibundanya. Mau Apakah ibundanya mengizinkan atau tidak gitu. Ya, keputusan ada di tangan ibunda beliau gitu. Akhirnya izin lah beliau. Uwais Al-Qarni ngomong tuh ke ibunya, Bu, aku mau ke Madinah nih, mau ke Madinah, mau ketemu Rasulullah gitu, mau ketemu Rasulullah. Terus ibunya juga mikir nih, aduh gimana nih, aku kondisiku udah gini nih, udah nggak bisa ngelihat, nggak bisa jalan lagi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh iya. Ya. Tapi juga ibunya mikir, nih kalau aku ngelarang, bukan maksudnya ngelarang nggak boleh gitu ya. Tapi kan ibunya tahu kan kondisinya, berarti kondisi dirinya bingung tuh. juga ya? Bingung. Agak dilema juga ya? Nih Delima ya. Apa? Dilema bener. dilema. Dilema kok delima? Dilema nama cewek Mas. Dilema. Dilema. Ya, habis itu ibunda beliau tuh mikir kalau aku nggak ngasih izin Uwais Al-Qarni untuk Kasihan juga. bertemu gitu. Rasulullah kan niatnya Uwais Al-Qarni kan buat
cari ilmu Mas. Iya. Ntar gimana nih masa depannya Uwais Al-Qarni itu. Mikir juga ibunda beliau tuh. Iya. Itu Mas. Akhirnya gimana tuh? Terus Diizinin nggak? Diizinin, alhamdulillahnya Diizinin. diizinin. Alhamdulillah diizinin. Akhirnya pergilah beliau ini ke Ke Madinah. 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 Ke Madinah untuk bertemu Rasulullah. itu dari Yaman ke Madinah kira-kira berapa kilo Mas? Kayaknya jauh banget ya. Kira-kira berapa kilo Mas? Kira-kira tuh Sekitar 300 sampai 400 kilometer. Itu jarak yang ditempuh beliau, dan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Uwais ini melakukan safar itu tanpa alas kaki Mas. Tanpa alas kaki loh Mas. Safar. Kita bayangin jalan kaki tanpa alas kaki. Di Gurun padang pasir. pasir ya. Ya batu-batu. Wah, 400 subhanallah. kilo. 100 kilo Mas. Benar. Aduh. Ya Allah. Tuh Jarak perjalanan yang itu deket Mas, itu jauh banget. tuh saking ketakwaan beliau kepada Allah gitu. Saking kecintaan beliau kepada Rasulullah sampai segitunya gitu. Bisa menempuh jalan berapa kilo? Berarti emang 400 karena kilometer. kekuatan tekad beliau Benar, yang benar. kuat ya. Iya. Sampai jarak segitu pun nggak ada rasanya gitu Iya. ya, Mas ya. Terus sampai beliau di Madinah gimana lanjutan ceritanya Mas? Kan perjalanan beliau kan nggak punya kendaraan gitu. Beliau kan kendaraan, orang miskin. yang Orang miskin. Mm-mm. Orang yang nggak punya sederhana lah, orang yang sederhana nggak punya unta kan dulu kan nggak ada motor nggak ada mobil ya, iya bener. pakainya unta, Entah Kendaraannya ke kuda, keledai, apa Keledai. oh iya keledai Keledai. Keledai. keledai Kalau kalau nggak nggak ada ada buat bikin tahu. ya habis itu ya udah Uwais Al-Qarni itu jalan Mas, jalan tanpa alas kaki. Ya Allah. Terus sesampainya di Madinah, Uwais Al-Qarni ini nanya gitu ke penduduk sekitar Madinah. Sebenarnya ada beberapa ya riwayat gitu. Uwais Al-Qarni ada yang meriwayatkan ngetuk pintu Rasulullah gitu. Untuk Jadi ketemu yang Ahlul Bait ya. ya Ahlul Bait gitu. Ada juga yang meriwayatkan Uwais Al-Qarni cuman nanya ke warga Madinah gitu. Rasul kemana gitu. Ada kan yang tahu di mana Rasul gitu. Oh iya. Nah, habis itu setelah bertanya gitu ke apa namanya? Warga Madinah, ternyata Rasul tuh sedang pergi berperang, Mas. Jadi bayangin aja Mas tuh udah 400 kilometer udah jauh-jauh. makan waktu banyak. Aduh, Kita mau satu tujuan bertemu Rasul, malah Rasulnya nggak ada, berperang gitu kan. masih lagi berperang Gimana gitu. rasanya itu Mas? Mungkin bagi seorang Uwais mungkin ya bisa gitu kan, kuat imannya Iya. soalnya. Tapi coba kita ini ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ada di posisi Uwais seperti apa gitu. Waduh, itu pasti sangat Wah. menggoyahkan iman Mas. Iya. Kayak bener. emang itu bener-bener gimana ya? Saya malah ingat kejadian yang di Sumbing itu Mas. Iya. Itu gimana kita yang tinggal Tidak terlupakan. tinggal berapa meter lagi ke puncak Tinggal Iya. 200 meter lagi Mas. Orang-orang yang udah di puncak tuh udah kelihatan ya. kelihatan udah Terus kita turun ngasih gitu. kode kita, halo sini Itu sini langsung gitu. langsung kita tuh pikirannya apa frustasi gitu ya, Iya. langsung banget, Mas. pikirannya buruk gitu kan, langsung mikir yang aneh-aneh gitu. Akhirnya Tapi ya iya, Ya Allah udah, nggak qadarullah. mengizinkan, qadarullah sudah qadarullahnya bener gitu. ya nggak apa ya, kita udah ikhlas insya Allah ya. Ya. Tapi kayaknya Lain kalau waktu orang bisa. selevel Uwais tuh dia tuh nggak perlu pakai frustasi dulu ya Mas. Iya, langsung, Mas. langsung ikhlas Langsung ya. Langsung ikhlas. ikhlas. Langsung Berarti ridho, belum takdir ditakdirkan Allah. oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Terus itu habis itu beliau kan nunggu Rasulullah tuh gimana Mas? jadi beliau tuh bimbang Mas, nih aku nih nunggu apa gimana ya, kan Oh, aku iya. juga nggak tahu nih Ingat Rasul ibunya ya? ya Iya, Rasul ini ibunya masih kan. lama kan, kita nggak tahu tuh perang, nggak bisa Iya, kita iya. kira-kira kan, Bener sih. paling sebulan udah balik paling, nah nggak bisa gitu perang, soalnya kan perang kan butuh waktu yang panjang Iya, Mas gitu. Panjang. Jadi Wais juga bimbang gitu, ini mau Agak nunggu atau dilema. ya Dilema Mas. dilema. Akhirnya ya wes, ibuku lagi sakit di rumah gitu, aku harus pulang cepatnya gitu. Wes akhirnya beliau pulang lagi, menempuh jarak lagi 300 km sampai 400 km gitu. Beliau tuh di Madinah lama nggak Mas? Sekitar ya mungkin untuk ya butuh waktu istirahat juga lah kan, manusia kan, seminggu 2 minggu lah. Tapi dengan kata lain, kalau kita bisa logika ya berarti kan tadi kalau saya pernah coba hitung tuh jarak 300 kilo dari Yaman ke Madinah tuh kira-kira 3 bulanan ya Mas? Iya benar Mas, benar. Itu berarti beliau di jalan tuh 6 bulan Mas itu ya? Iya Mas, Iya, Ke- udah dari setengah Yaman tahun. ke Madinah, kata di Madinah beliau qadarullah nggak ketemu Rasul, balik Iya. ke balik Yaman. lagi setahun Iya. kurang lebih. Pas di Madinah kan nggak bertemu Rasulullah. 6 bulan 6 berarti bulan, ya, setengah kira-kira? tahun, setengah tahun, Mas. Setengah tahun. Setengah tahun Kayak- nggak kayak ketemu di ibu sini. tuh juga lama ya Mas, itu Iya. udah kayak Iya kita udah, aja ya. iya kayak Kan- kita kan
setiap semester kan pulangnya. Semester-semester. Itu pun kalau libur, kalaupun pulang juga. pulang juga. Kalau pulang. Ini nanti Mas Rehan pulang nggak ini lebaran ini Mas? Insya Allah. Mas Aslam Insya Allah pulang mas. Udah pesen tiket juga kok. ingin ketemu keluarga ya. Ingin Iyalah. banget mas. Udah Jadi rindu. beliau sampai lagi ke Yaman gitu. Selamat. Ya, selamat, alhamdulillah Alhamdulillah selamat. selamat ya. Ya, tentunya itu ya nggak sendiri lah ya Mas ya. Tentu nggak misalnya bersafar sendiri, long march sendiri gitu. Kayak Bahaya kita banget, Mas. ya pakai ya beliau tuh ngikut kabilah dagang gitu. Kan terkenal kan bangsa Arab dulu dengan profesinya yang Ya, biasanya berdagang kan. safar-safar untuk Jadi berdagang pedagang, gitu ya. jadi pedagang. Jadi beliau tuh kayak nunut gitu ya Mas. Benar. Apa sih namanya? Numpang ya. Ah, numpang. Mengikut gitu. Dan juga kan kalau mau sendiri juga mas, ya bahaya gitu kan. Kan terkenal ya kisah orang-orang Arab zaman dulu. Itu kalau yang namanya begal itu pasti mereka cegahnya bukan di rumah-rumah gitu, mereka enggak mas. Tapi mereka cegahnya Di tuh jalan-jalan ya di ya? padang pasir gitu mas. Lihat ada kafilah dagang, kok nggak ada yang jagain gitu kan? Oh langsung tuh mas Langsung diembat, Berantas gitu langsung ya. diberantas, Langsung. dibunuh semua terus diambil hartanya. Berarti emang zaman dulu masih banyak Iya, gitu ya. Benar masih gitu. ya. Masih pakai cara perampokan jahiliyah lah, perampokan zaman dulu. Terus gimana Mas setelah beliau sampai di Kufah? Nyampe Ketemu ibu lagi ya? nyampe Ibunya lah di masih hidup Yaman. kan itu, Mas? Masih berarti? hidup, masih, masih hidup alhamdulillah, alhamdulillah, masih masih hidup hidup. Masih hidup. Nyampe lah beliau di Yaman 6 bulan lagi. soalnya lumayan lama juga kan. Benar, 6 bulan tuh bukan waktu yang sebentar, Mas. Apalagi ibunya sakit-sakitan. Iya, benar nggak bisa Itu kalau boleh lihat. tahu ada nggak Mas yang jagain tuh sementara selain selama Uwais pergi? Yang Ya. menjaga itu Mungkin kita main logika aja. Ya ibunda beliau kan buta plus lumpuh. Mm-mm. Otomatis ya beliau pasti nitipin ibunda beliau ke tetangga Oh, palingnya oh, gitu iya sih, kan. ya seminar-minarnya Ntar, tetangga. ya ntar dikasih uang untuk oh ini nih Upah duit itu, sebagai buat upah. sebagai upah dan juga sebagai makan minum sebagainya gitu kan. Ntar nanti selama aku pergi gitu. Ya. Paling gitu ya mas. Soalnya nggak mungkin juga ditinggal ibunya sendirian, kasihan Wah, gitu kan. Itu mah udah kayak ngelantarin ibu. Mas. Iya, udah kurang ajar malahan. Kalau misalnya dia kayak gitu, kita nggak bakal bahas malam ini nih, soalnya dia kurang ajar bukan. Alhamdulillah ya, untung beliau tuh bukan orang seperti itu ya. Bukan, benar. Setelah itu kan udah sampai Yaman tuh bertemu dengan ibunya kembali. Setelah beberapa tahun Rasul wafat. Ya. Rasul wafat, terus Abu Bakar wafat. Jauh banget nih. Berapa tahun nih? Kira-kira 4 tahun berarti ya? Iya, 4 Kalau tahun. nggak salah 4 tahun ya, 4 tahun. Setelah itu Umar menjadi khalifah, Khalifah. menjadi khalifah. Nah, ibunda beliau nih sekarat gitu Mas karena sakit-sakitan Berarti udah sudah merasa ini Ya. dekat ajal gitu ya. Benar, kan orang yang meninggal biasanya kan kan Mas. Orang dekat Ngerasa kan, kerasa ini. Udah deket nih. Ya, bentar lagi nih. Ntar lagi nih. Jadi ibunda beliau tuh minta satu permintaan gitu. Apa itu Mas benernya? Beliau tuh minta untuk bisa naik haji, Mas. Oh. Itu permintaan terakhir ibunda beliau. Ini kisah yang fenomenal Iya. itu ya. Iya. Oke. Jadi ya setelah ibunda beliau mengungkapkan kalau ibunya ini ingin umroh gitu kan. Ingin Umroh apa haji, ingin Mas? haji, Mas, haji, Mas. Iya. Ya pasti grogi, Mas. menjadi beban pikiran bagi Wes lah. Ini ibuku udah katanya udah entar lagi insya Allah katanya entar lagi udah umur gitu kan, udah ya, ada udah. tanda-tanda kematian. Udah dekat, mau udah wafat dekat, gitu kan. udah ngerasa lah Jadi ya itu, pasti udah Wes dekat. gak enak. Iya. Iya. Ya, Wes gak enak kalau misalnya kemudian Wes ini nolak gitu kan. Akhirnya Wes udah muter otak tuh Mas, gimana caranya? Akhirnya Wes teringat, Wes ada seekor anak sapi yang Wes kandangkan di atas sebuah bukit Mas gitu. Itu adalah satu-satunya harta yang Wes miliki saat itu. Berarti Harta yang berharga. Kemudian Wes muter otak lagi tuh Mas, gimana caranya nih? Gimana caranya supaya ini tuh bisa berangkatin ibu aku ke Mekah nih buat haji nih gitu kan. Ya. Akhirnya Wes mikir, oh kayaknya gini deh caranya. Akhirnya Wes setiap pagi, jadi semenjak saat itu Wes memiliki apa ya rutinitas yang baru. Jadi setiap pagi Wes bakal gendong anak sapi itu naik turun bukit Mas gitu. Sampai juga turun lagi, ya, Mas, ya? sampai kemudian orang-orang yang di sekitar kampung itu Ngira tetangga-tetangga orang gila, ngira. iya itu dikira Wes Wes ini tuh orang orang gila. Orang gila gitu? Dia udah Iya. gila Mas nih. Wah, ini Dia orang udah gila nih, ngapain sih naik turun Bukit, bukit terus bawa bawa anak sapi, sapi. gendong anak sapi itu. Gak relevan. Tapi itu kayaknya orang-orang juga nggak tahu ya Mas. Iya, nggak tahu Tujuan niat mulia Iya. di balik. Lais gitu. Iya. Kan Jadi emang mereka tuh asal ngejas aja ya, ya. mungkin kita juga Berasumsi bakal ngira, wah ini ngapain sih nih kayak orang gila aja gitu. Sih, mungkin kalau dipikir logika
kalau kita misalnya seandainya lihat ada Ada di Bukit pemuda Bintang gitu. ya, Bukit Bintang tiba-tiba gendong anak sapi gitu. Iya. Kan Kan ini orang ngapain Ngapain sih? Tapi Gabut kan banget. juga gitu. enggak seharusnya kita judge, Ah, wah, gila itu enggak, Apa, jangan ngapain gitu sih parah. gila gitu kan. Nggak baik gitu ya. Iya. Berarti ada sebuah pelajaran di sini teman-teman. Kita tuh apa ya? Kalau jangan suka suuzon ya, Iya. masa sama ya. Jangan suka langsung Langsung berasumsi menyimpulkan sendiri gitu. gitu. Iya kan. benar. Judge gitu ya. Iya. Jadi apa namanya, kalau memang ada misalnya orang yang kita tuh nggak tahu dia lagi apa, Hmm. dan jangan langsung dibilang jelek gitu kan. Iya. Kan kita nggak tahu, siapa tahu yang dilakukan tuh adalah sesuatu yang mulia, sedangkan kita juga malah nggak ngapa-ngapain, cuma bisa ngejudge doang ya. Benar. Kan jelek juga nggak mesti dosa, Mas. Iya ya. Hmm. Berarti beliau juga ngangkat anak sapinya itu, gendong anak sapi dari naik turun bukit, sekaligus latihan fisik juga ya. Mas? Iya, Iya. sekitar Justru itu fisik. tujuannya ya. Iya, itu Iya, tujuannya supaya- biar bisa Gym kuat kuat gym kuat orang, ngangkat. gym orang-orang dulu berarti ya. Iya, gym orang dulu ngangkat sapi naik turun bukit berarti. Gym orang-orang soleh ini berarti. Iya. Jadi sampai kemudian sapi tersebut udah berumur dewasa. Jadi ketika sapi tersebut udah berumur dewasa, Udah berat tuh dia. udah berat, berat, berarti udah Mas masih bergizi angkat itu tuh. Mas, Itu udah sapi apa, gemuk. Mas? Limousin apa Mas? Wah, itu itu nggak nggak tahu tahu ya. ya. Sapi Sapi khas khas Arab. Arab. Sapi Arab ya. Yang ininya kewer-kewer ya. Jadi sampai kemudian sapi itu gede dan kemudian Uwais merasa cukup gitu kan latihannya, udah ini aku udah cukup kuat nih buat gendong ibu aku. Tricepku udah jadi, bicepku udah jadi gitu kan. Oh, keren keren. Keren Orang keren. udah gede gitu kan. Udah apa Bisa backnya udah dilihatin jadi Mas, ya? dilihatin, Ya, apa dilihatin, namanya? dilihatin. Ya, bentuk V gitu ya. Iya, udah jadi Udah bisa flexing. Iya, gitu. flexing, Flexing. flexing. Tapi ini flexinya flexing ke Allah Iya. ya. Bukan flexing manusia gitu. Kalau kan. sekarang mah apa di panggung gini-gini nggak jelas. Aduh. Mending itu buat gendong ibu gitu ya. Iya. Mas. Iya, buat naikin haji itu. Mending gaji ibunya gitu kan. Barangkali Mas Aslam mau gitu kan dari Indonesia ke Iya, Arab Mas. Saudi itu. Nanti masalah nge-gym gitu misalnya kan, nge-gym sampai jadi Mas. gitu. Kawan Mas, sekarang mah banyak kendaraan, bisa naik pesawat, tapi ya Siapa asal tahu ada uangnya aja Iya, gitu. Siapa tahu Mas Aslam atau kita tuh. Tapi saya Mau pernah lihat nyentuh ada Wise. postingan gini loh Mas. Ini unik nih. Jadi ada orang kan, dia tuh nge-posting. Biasanya Mas Lam tahu kan video real IG misalnya gitu kan, yang Iya. ada orang ngapain terus ada kayak komen gitu. Ngapain Iya. sih gitu kan. Iya. Orang ini di video itu dorong-dorong kayak ala-ala gym gitu. Nah, Ini ngapain sih gitu kan. Nah, ternyata tujuan dia tuh mirip Wise Mas. Tapi bedanya kalau Wise kan gendong dari Yaman ke Makkah. iya. Terus itu nanti kan haji kan Mas ya. Iya. Dia ini karena ibunya juga sama-sama lumpuh, maksudnya mirip sama Wise. Nah, dia tuh dorong ibunya pakai kursi roda, Mas. Jadi yang lari tadi tuh buat agar tangannya ini kuat, dorong Kuat, ibunya iya. pakai kursi Iya, roda iya. ngelilingin tawaf Ka'bah itu, tawaf ngelilingin Ka'bah gitu. Benar. Ya kan siapa tuh Mas Aslam juga itu kan, atau Mas Ira juga itu. Kan Yes. kita nggak ada yang tahu, Mas. Nauzubillah ya, ibu kita kan nanti sudah berumur, Iya. sudah mungkin sulit untuk berjalan, harus naik kursi roda gitu Mas ya. Jadi kita lanjutkan ceritanya, Mas. Lanjut dong. lanjut. Ya, habis itu udah kan wah udah kuat nih, bismillah bisa gitu. Bismillah bisa dan akhirnya udah digendong nih ibunya Wais ke Makkah gitu. Ke Makkah. Berarti ini Wes juga apa numpang juga ya berarti? Iya, Numpang benar. juga Ya nggak mungkin sendirian juga. Ntar bakal dirampok juga, Mas. Ntar kasihan malah wafat di wafat di pertengahan jalan dirampok para perampok gitu. Ya kan Gak mungkin sendiri nggak mungkin. juga sih Mas. Ya, ikut kafilah dagang gitu. Iya. Jadi sampainya di Mekah. Beliau tuh langsung apa? Menunaikan haji itu, rukun-rukun haji bersama ibunda beliau. Kan ada rukun-rukun haji yang nggak bisa dilakukan oleh orang lumpuh gitu maksudnya. Kayak tawaf, sa'i, sa'i ya benar. Jadi digendong sama wife tuh tawaf, sa'i itu. Berarti sampai rukun hajinya itu selesai semua, Iya. Wais masih menggendong ibunya. Masih. Mas? Masih. Sampai kemudian ya balik ya ntar ya. Ya balik ntar, pasti balik Ya dong. balik ntar. Berarti habis haji ibunya ada permintaan lagi. Gimana sih Mas permintaannya? Oh, Permintaannya yang tuh. perkataan ibunya yang cukup masyhur itu Iya. ya. Iya benar. Aku sangat bahagia. Gimana sih Mas? Ya, kan Lupa ya? ibunya ngomong ke Wais gitu. Wahai Wais, aku sangat bahagia nih. Saking bahagianya kalau aku meninggal wafat di sini, itu aku akan sangat bahagia gitu. Wafat dia. bersyukur banget beliau kalau wafat pada saat di Makkah itu pas berhaji itu. Dan ada salah satu doa Wais Al-Qarni yang mungkin Masnya juga tahu ya atau Yang gimana para tuh, ayah bunda sekalian tahu. Gimana ya? Lupa. Saya Saya coba ingat dulu. Oh, ya Allah, ridhoilah ibuku dan cukup ridho ibuku yang membuatku masuk surga. Wah, masya Allah, doanya mantap banget ya. Insyaallah. Kan juga kan
ridho Allah itu ada di ridho orang Ya, tua. betul, betul, Benar. betul. Jadi buat orang tuamu ridho kepadamu, maka Allah akan ridho juga kepadamu. Gitu. Gitu. Jadi dengan kata lain gitu ya Mas, misalnya kita bikin perumpamaan gitu. Ada seorang anak yang dia tuh rajin sholat tahajud, puasa gitu. Tapi ketika orang tua minta tolong, terus anak ini malah nggak peduli gitu. Wah, itu Itu malah Iya, bahaya iya, ya Mas ya. iya. Malah Takutnya jadi sia-sia ya. Iya, Malah benar. dia. Kan orang tuanya nggak ridho, pasti malah Allah dia- juga nggak ridho tuh, Mas. malah dia nggak diridhoi Allah. Jadi Iya. kesannya sia-sia malah Iya, benar. Berarti salah satu kunci utama Allah pengen meridhoi kita tuh orang tua kita ridho kepada Iya. kita. Iya, Ya benar. semoga saja kita para santri Pananda Agama di sini selalu menjadi anak yang diridhoi orang tuanya. Mas, ya. Amin, amin. Amin. Terus Kan lanjut, Mas. kan kita lanjut ya. Gimana nih? Kan udah selesai berhaji beliau. Karena Wais Al-Qarni itu pulang, balik lagi ke mana? Yaman. Kota Ke Asir tadi. ya kota Asir itu ke desa Korn. Korn. Udah singkat cerita ibunda beliau wafat, Mas. Ibunda beliau wafat. Wafat. Nah, setelah itu beliau ini ada rencana ingin pergi ke Kufah, Mas. Ini bersafar ke Kufah. Waduh. Kufah itu di Irak kan? Di Irak. Ini lebih jauh dari Makkah. Iya. Iya, Mas. Itu beliau tujuannya kenapa itu Mas? Pengen berhijrah itu. Salah satu tujuannya itu kan beliau kan terkenal juga akan kezuhudannya. Zuhud banget malahan. Gitu banget. Zuhud. Nah, beliau tujuan ke Kufah itu bukan untuk berguru kepada siapa, tapi untuk apa? Menghindari. Ya menghindari ketenaran dunia, Mas. Iya. Pokoknya nggak mau dipublikasi. Iya, gitu, nggak Mas. mau Nggak dipublikasi, terkenal. nggak mau terkenal. Kata butnya menolak jadi artis. Iya. Iya, Zaman Jadi sekarang ya, gitu ya. bertolak belakang dengan zaman sekarang di mana Iya karena sih. nyari followers nyari gitu. follower. Malah berlomba-lomba ya. Iya. Berlomba-lomba jadi terkenal gitu. Mm-mm. Berarti Wais ini Nggak mau terkenal gitu Nggak mau kan. terkenal gitu. Iya, kan karena apa ketakwaan beliau kepada Allah itu Allah memberi karomah gitu ya. Iya. Doanya itu diijabah dan ketika Wais ini bersumpah pasti Allah jadikan gitu, pasti Allah kabulkan gitu. Misalnya aku bersumpah kamu bakal jadi keledai gitu, tapi nggak mungkin ya, mungkin pasti dikabulin oleh Allah. Itulah salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Oh, iya, Wais. berarti itu Karomah. salah Doanya utamanya lagi. diijabah. Apapun doanya, Mas. Tapi beliau jadi Mas Adi hijrah ke Kufahnya itu. Jadi setelah itu kan ada rencana kan beliau ke Kufah. Jadi terus beliau ya nggak mungkin sendiri juga pasti ya. Ikut kabilah lagi, Mas. Beliau kan Kabilah orang lagi, yang jadi bolak-balik miskin. nih. Beliau tuh jalan juga, Mas, ternyata, Mas. Wah. Lagi-lagi jalan. Lagi-lagi jalan tuh. Itu kakinya tuh seperti apa itu, Mas? Seginam kakinya, Kalau yang kita tahu kan otot kaki kalau jadi tuh bentuknya kotak. gitu. Mungkin seginam ntar bentuknya, Mas ya. Itu apa lagi itu? Itu Udah jadi parah itu, berurat. Porter Injani kalah ya. Ke arah itu. Kalau Porter Nggak ada Injani apa-apanya biasanya ya. kan naik turun udah capek tuh. Kalau Wais Al-Qarni mungkin naik turun sampai 10 kali mungkin bisa. Muterin semua gunung Juk. Benar. Kuat itu Mas ya. Iya, Khatam misalnya kayaknya. Sindoro Sumbing langsung merbabu Merapi gitu. Aduh. Karena levelnya udah beda ya. Benar. Padang pasir nggak Iya. pakai alas kaki itu. Jaraknya ratusan kilometer. Ratusan kilo juga ya. Aduh. Saya pernah dengar ada kisah itu Mas yang Khalifah Umar itu sangat ingin bertemu dengan Uwais. Itu kesampaian nggak sih Mas Khalifah Umar tuh bertemu sama Uwaisnya? Alhamdulillah kesampaian itu, Mas. Gimana tuh ceritanya tuh Mas? Itu ya ketika jadi Umar tuh pernah mendengar sabda Nabi ya yang tentang Ya tadi yang Mas sampaikan di awalnya. saya tadi sampaikan kan. Maka ketika Rasul meninggal kan Rasul udah meninggal kan. Saat itu kekhalifahan itu ada di tangan Umar. Ya. Rasulullah meninggal kan. Nah, Ya. Rasulullah Terus dia wafat. 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 Jadi beliau ini singgah di Madinah terlebih dahulu. Ya beliau singgah ya untuk apa singgah? Untuk kan Istirahat berarti. bersama kafilah dagang tuh. dagang. Kan Paling dagangnya istirahat lah. ya istirahat dulu. sekalian jual-jual lah sedikit-sedikit gitu, nyicil-nyicil Bener. gitu. Terus Umar bin Khattab ini selalu setia menunggu di Madinah itu. Setiap ada kafilah dagang yang datang dari Yaman, tuh pasti Umar bin Khattab tuh nanyain gitu. Apakah di antara saking apa? Saking inginnya bertemu ya. Iya, inginnya ingin bertemu dan memenuhi apa? Sabda Rasulullah. Tuh. Setiap kali ada kafilah dagang yang datang dari Yaman, tuh pasti Umar bin Khattab tuh
nanyain gitu salah satu apa Stepnya Ada gitu. kan di antara kalian Iya. yang Satu persatu bernama gitu. Wais gitu Iya. kan. Oh iya. Pasti iya. gitu. Kafir dagang yang ada yang datang dari Yaman pasti digituin sama Umar, ditanyain pasti Mas. Terus akhirnya Wais akhirnya ngaku gitu. alhamdulillah ketemu Hmm. tuh saya wahai Saya Amirul Wais, Mukminin wahai Umar ya gitu ya. saya Saya wahai Umar. Santai Santai, Mas. Mas. Astagfirullah. Gak apa nih grogi, gak apa ya? Perdana gitu. Iya, Insya perdana, Allah Mas. nanti di video selanjutnya gak segrogi ini. ya amin Iya, amin Jadi gimana? udah ketemu alhamdulillah dan seperti sabda Rasul kan jadi sabda Rasul berbunyi gimana sih? Kan beliau kan Rasulullah bersabda kepada dua orang khulafaur rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab gitu. Nah, sabda Rasulullah tuh jika kalian bertemu dengan salah seorang dari Yaman. Yaman yang bernama Uwais, tanda-tandanya itu ada Belangnya tadi. ya belangnya di sini sebesar koin dirham ya, koin dirham. Nah, itu mintalah ampunan kepadanya, maksudnya mintalah doa untuk diampunkan. Iya, iya. Ya itu. Saya paham. Berarti minta doa ampunan kepada Allah Benar. dari dia gitu ya. Iya. Akhirnya Umar ya minta ampunan minta doa untuk diampunkan dosanya Jadi apa sama Wais? oleh Allah. Ya. Bukan sama Uwais yang ngampuni. Diampuni- Sama diampuni Allah, sama didoain sama melalui Wais. Ya, Melalui melalui Uwais Uwais. gitu. Ya. Nah, habis itu Uwais tuh merasa nggak pantas gitu. Terus Pantaskah ngomong seorang sepertiku mendoakan orang sepertimu wahai ya, Amirul Amirul Mukminin gitu Mukminin kan. nggak pantas itu beliau Uwais Al-Qarni itu nggak Merasa nggak pantas Iya. dia. merasa nggak pantas. Siapa seorang yang cuman orang miskin gitu. Iya, orang nggak punya sederhana nggak apa-apa. punya apa-apa itu Terus mendoakan malah seorang doain Amirul Mukminin gitu, orang pemimpin negara. Pemimpin kaum, pemimpin Iya, negara ya. pemimpin negara. Itu merasa nggak pantas, terus akhirnya ya udahlah didoain sama Uwais Al-Qarni. Setelah itu kan tujuan beliau tadi kan ke Kufah, Mas. Iya. Ke Kufah. Nah, setelah itu Umar nanya, "Kamu mau kemana, Uwais? Habis ini mau kemana gitu? Apakah tetap di Madinah atau mau lanjut perjalanan gitu?" Uwais ngomong, "Saya mau ke Kufah, wahai Amirul Mukminin." Terus, "Apa perlu saya ngubungin petugas Amir di sana?" Ya, Amir di sana, gubernur di sana gitu untuk memfasilitasi antum gitu. Biar Fasilitasi dapat Anda. kehidupan yang layak gitu ya, Mas. Iya. Tapi ya seperti tadi tujuan beliau ke Kufah tadi apa Mas tadi? Untuk supaya ya Dari ketenaran. Ya, menghindari dari ketenaran ketenaran dunia. Ditolak dong ini tawarannya Umar. Iya, ditolak. Mas. ditolak. Ditolak. Aduh. Itu. Tapi ya emang tujuan Iya. beliau itu ya. Kemudian Umar kagum gitu. Wah, pantas Rasulullah ini Rasulullah Memuji-muji beliau. memuji beliau Iya, gitu. padahal Rasul sendiri nggak pernah ketemu, pernah ketemu gitu. dengan Wais. Tuh. Ini kalau apa namanya? Di sini ya, sebuah perunjukan gitu ketika dua orang yang begitu mulia bertemu ya Mas ya. Mereka saling merendahkan diri. Saling merendah ya. Karena semakin tinggi ilmu, semakin rendah pula Ilmu padi. Ilmu padi, Bos. ya. Iya. Semakin berisi semakin menunduk. merendah. Ya, merendah. Terus beliau lanjut perjalanan ke Lanjut, Kufah, lanjut. Setelah beberapa hari istirahat di Madinah. Madinah, lanjutlah bersama kafilah dagang itu ke Kufah. Hmm. Jalan set. Ya tentunya nggak jalan terus ya. Mungkin ada salah satu dari kafilah dagang itu, salah satu orang dari kafilah dagang itu nawarin gitu. "Ini Wais Oh, nih iya, naik iya. untaku sini. Nawarin tumpangan gitu Ntar ya. kakimu malah kenapa ntar malah kamu malah zolim kepada diri sendiri gitu." betul. Yes, nggak apa-apa lah. Alhamdulillah ditawarin gitu. Kira terima habis itu jalan. Saya ganti-gantian mungkin ya. Sampailah di Kufah. Di Kufah itu beliau kan terkenal sebagai syekhnya orang-orang zuhud, Mas. Berarti beliau di Kufah jadi guru dong, Mas. Maksudnya itu bukan guru syekh apa ya? Bukan guru, bukan kita ngajarin zuhud. Jadi zuhud itu bukan kayak kita iya, proses iya. belajar mengajar gitu, enggak. Dia disebut guru orang-orang zuhud karena dia Jadi teladan. orang yang paling zuhud di antara orang yang zuhud, Mas. berarti Jadi kayak disebut seperti itu. Teladannya orang-orang zuhud. Benar, ya. iya. Gitu. Orang-orang zuhudnya orang-orang zuhud. Orang zuhudnya orang-orang zuhud. Itu. Berarti beliau melanjutkan kehidupan beliau ini di Kufah itu, Mas. Ya, Iya, di Kufah. di Kufah. Bekerja apa, Mas? Beliau? Beliau tuh di sana bekerja. Beliau ya kalau kita berhijrah juga kan kita sendiri otomatis kita juga kan harus cari Nafkah, penghasilan, iya, penghasilan, gitu kan. pendapatan. Jadi beliau di sana karena beliau nggak mau terpublikasi gitu kan, nggak mau Ya, nggak orang-orang tuh sadar kalau dia tuh Wais Al-Qarni. Jadi Wais Al-Qarni ini beliau nih memilih untuk menjadi seorang
pekerja kasar mas. Pekerja kasar Ya, kayak yang Contoh gimana? ngangkat beban apa? Porter. Anak-anak Oh ya, gitu, Mas. porter, ngangkat dagangan lah, ngangkat ke untanya tapi lah. porter pasar gitu Ya, ya kan harus diangkat kan, Mas. Ya. Ya, itu. Tapi memang kalau tapi emang apa namanya? Bagus sih, bagus ya. Apa kayak emang cocok gitu loh. Kan emang tujuan UAS kan tadi tidak mencari ketenaran Iya. dan menjauhi pujian gitu ya. Iya. Jadi porter itu juga mungkin salah satu profesi Cara. Iya, yang bagus tuh, Iya. yang cocok. yang cocok gitu. Berarti beliau apa namanya? Semasa hidupnya jadi porter terus, Mas? Atau gimana? Ya enggak, maksudnya kan beliau tuh kalau misalnya lagi kurang gitu uangnya buat apa kebutuhannya gitu ya, beliau mau nggak mau harus bekerja kan, nggak mungkin uangnya tuh datang tiba-tiba ada di kantong gitu. Harus bekerja kan. Bekerja. Nah, ya gitu. Beliau kerja terus sampai dibilang orang-orang tuh dikira tuh apa ya, Kayak- Pak? Kayak apa ya? Orang yang apa ya? Gimana, Mas? Kayak manik kerja gitu loh mas. Iya. Bukannya kerja. Manik kerja kayak Berarti kerja terus gitu loh mas. itu Terus konotasinya itu terus lagi. Oh. Maksudnya kan dulu kan nggak ada pegawai gitu kan. Kalau Iya. pegawai kan ya kali kita mau ganti gitu kan udah jadi pegawai kan itu malah ganti gitu. Habis itu untuk itu apa kisah hidup beliau, Mas? Iya. ya, di Beliau Kufa. wafat di Kufa atau malah ada misal plot twist beliau balik ke Yaman lagi gitu. Gimana, Mas? Mengenai wafat beliau sendiri, jadi beliau ini sebenarnya baik sumber sih mas ya, ada berbagai macam pendapat lah mas, berbeda-beda pastinya, tapi kan ini kan kita juga kan membahas siroh ya, di mana siroh ketika terjadi perbedaan pendapat itu sangat wajar mas, sangat wajar Iya. gitu, Iya. karena itu kan flashback terjadi di masa lampau gitu kan. Nah, Nggak jadi paten gitu ya? ya, Ya. tapi setelah saya pilih-pilih dari berbagai sumber yang saya temui, dan juga saya ini pilihnya yang paling sahih, yang paling apa ya, Mantap, mantap. paling Paling Terpercaya. ya, paling paling terpercaya. banyak ulama yang iya benar. ikutin pendapat itu, yaitu Uwais ini beliau meninggal itu di perang Siffin, perang Jamal di Siffin ya mas. Iya, perang Jamal Perang di Jamal di sini. Siffin. Jadi Perang saudara itu Iya, ya. Benar, perang saudara pada antara masa kubu- kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ya? Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ya, antara dua kubu nih mas, antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ada dua kubu nih mas, yang dimana saat itu Uwais nih condong ke kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, karena beliau menganggap bahwasanya Ali adalah khalifah yang sah gitu. Jadi agak ironi ya, Mas. Iya. Sesama muslim tuh saling bertempur, saling membunuh gitu ya. Iya. Ya. Beliau ikut perang berarti dong. Beliau ikut perang, Mas. Ikut perang ya. Beliau juga kan salah satu penyebab beliau wafat itu selain ajal ya. Itu beliau mendapat luka perangan ya. Pasca perang Siffin itu beliau terluka, terus ya selama beberapa hari beliau bertahan dengan luka yang beliau alami itu, pada akhirnya tubuh beliau nggak kuat dan pada akhirnya beliau meninggal. Wafat. Beliau meninggal. Wallahu alam ya lukanya di mana, di Iya. kepala lah. Tapi kayaknya kalau sampai tubuh Uwais gak kuat itu kayak lukanya Bagian vital ya. bagian vital dan agak dalam sih Mas. Iya. Kan kalau kita tadi tahu gimana latihan ekstrimnya Uwais itu kan, itu kan- otomatis tubuh beliau benar-benar sudah terlatih gitu. Iya. Kalau sampai bukan merendahkan ya. Itu kan menunjukkan berarti betapa seriusnya luka yang Iya. beliau Iya. dapatkan gitu. Uwais juga kan apa namanya? Di semasa beliau hidup kan bukan cuma dapat pujian dari para sahabat, beliau juga sering dapat celaan dari orang-orang yang tidak berpendidikan lah. Kayak tadi contohnya itu Iya, Mas yang kan beliau kan nggak terkenal gitu kayak Umar bin Khattab kan terkenal dengan ketegasannya. Iya. Kalau Uwais Al-Qarni kan nggak terkenal gitu, nggak ada yang tahu gitu lah. Maksudnya nggak ada yang tahu itu yang mana sih ya dia ini, beliau ini. Ya gitu. Beliau tuh selalu dihina sama, waktu itu ada cerita kan sama sahabatnya ini. Sahabatnya bercerita pas ke majelis hadis, kan ini pas latar teman di Kufa Mas. iya masih di Kufa ini. di Kufa. Masih di Kufa. Tadi kelewat soalnya langsung wafat. Oh iya, maaf ya. Saya kesebutan tadi. Habis itu kan kan biasanya kalau majelis hadis tuh rame-rame kan dulu, zaman dulu kan majelis hadis rame-rame. Nah, salah satu sahabat beliau, sahabat Uwais Al-Qarni ini yang bernama Usaid bin Jabir. Usaid bin Jabir. Ini bertanya kepada Uwais, "Wahai Uwais, kenapa kamu nggak pernah ikut majelis kami gitu, nggak pernah ikut nimbrung gitu, padahal ini hadis Rasul gitu." Iya. Terus Uwais Al-Qarni bilang, "Aku nggak merasa cocok gitu.
kamu lihat pakaianku seperti ini. Kan beliau kan orang yang Berarti zuhud kan. lagi-lagi merasa nggak pantas Iya. gitu ya. Bukan lagi-lagi merendah. bukan beliau nggak mau beli, nggak mampu beli. Beliau mampu beli, cuman ada riwayat menceritakan bahwa beliau tuh selalu menjual pakaian yang ia beli. Disedekahkan. Dibeli sedekah, beli sedekah gitu. Jadi beliau pakai baju yang Penuh dengan udah kusam tambalan. gitu. Ya benar. Jadi Masya Allah. Habis itu udah kan beliau tuh diejek sama salah seorang dari itu majelis Yang hadis itu. majelisnya berarti? Benar. Hadir di majelis. Yang hadis di majelis itu. Ngapain sih kamu hadir gitu? Kamu tuh kayak orang gila yang ada di sarang lebah gitu. Waduh. Itu wallahu alam ya, maksudnya orang gila di sarang lebah tuh Seperti apa? seperti apa? Oh mungkin maksudnya sarang lebah tuh itu mas apa kan? Dikerubungi lalat gitu ya Bukan, maksudnya. sarang lebah kan mungkin yang dimaksud sarang lebah tuh majelisnya. Oh iya ya. Madu kan. Manis Sarang ya. lebah, ada madu Oh manis kan. iya ya. Terus itu kayak muncul apa ya mungkin Oh, iya. tawon gitu kan, orang gila gitu kan. Aduh. Itu celahnya wah. Celaannya kurang ajar. Kalau dia nggak tahu nih, keutamaan Uwais Terus gitu. iya, terus sahabat beliau ini ngomong ke orang itu, kamu kurang ajar sekali ya, sampai berani-berani ngina sahabatku gitu. Terus emang kenyataan kok gitu. Beliau itu orang-orang itu iya malah ngotot. Ya, sampai akhirnya ya wes biarin kata Uwais gitu, udah terbiasa Wis dah legowo dicela, ya. udah wes lah, wes ben lah, ae. Terus akhirnya si pemuda ini melakukan safar gitu mas. Singkat cerita melakukan safar ke Madinah bertemu dengan Amir. Orang yang ngejek tadi. Iya orang yang ngejek tadi bersafar ke Madinah untuk bertemu dengan Amir Mukminin Umar tadi. Umar bin Khattab. Setelah di sana Umar bin Khattab itu kan udah kenal Uwais kan, Terus beliau tuh dipuji-puji, Uwais tuh dipuji-puji sama Umar bin Khattab gitu. Kalau kalian nemu di Kufah namanya Uwais, itu mintalah ampunan kepada mintalah ampunan kepada Allah melalui lisan Uwais gitu. Terus Uwais, saya kenal wahai Amirul Mukminin yang pemuda yang ngejek tadi. Kenal sama. Wah iya, kamu harus minta ampunan kepada dia gitu. Minta ampunan. Lah, kan waduh kan dia merasa bersalah nih. Malah malu dia. Wahai Amirul Mukminin, saya di sana tuh mencela Uwais. Terus wah, celaka kamu, kata Umar bin Khattab. Celaka kamu. Dengan ketegasannya ngomong, celaka kamu. Orang-orang pengen ketemu dia minta ampun, dia malah mencela gitu. Malah mencela, malah dicela kan. Akhirnya Umar bin Khattab, kamu balik ke Kufah, minta maaf. Bener. Akhirnya Keren. Iya, langsung minta maaf, langsung balik ke Kufah lagi untuk minta maaf. Sampainya di Kufah kan, langsung tuh pemuda itu nyari Uwais, mana Uwais, dicari. Setelah bertemu dengan Uwais bilang, "Stop, jangan dekat-dekat gitu. Ngapain kamu kesini? Kamu mau ngejek aku lagi gitu." Enggak, Uwais, aku mau minta maaf karena udah mencelamu gitu. Itu karena perintah Amirul Mukminin gitu. Wah. Terus Uwais nih ngomong, "Wah, Umar bin Khattab selalu membuatku terkenal gitu." Berarti kayak selalu dipuji-puji gitu. Uwais tuh Umar bin Khattab sendiri. Iya. Benar. Dia enggak pengen terkenal tapi Umar bin Khattab malah kayak mempublisnya gitu. Iya, Umar bin Khattab tuh di depan orang-orang. setiap ada kafilah dagang atau orang yang ingin belajar agama gitu datang dari Kufah, itu Umar selalu memuji Uwais gitu. Yang tadi yang seperti tadi pemuda tadi kan. Gitu. Akhirnya aku akan lanjutin tadi ya Mas. Iya, lanjut. Aku akan memaafkanmu kalau kamu berhenti mencelaku. Dan akhirnya sudah selesai masalah. Selesai. Gitu. Tadi untuk saya penasaran Mas dengan tanggal wafatnya beliau. Oh, jadi tadi kan beliau tuh wafat pasca perang Siffin. Jadi setelah terjadi perang Siffin beliau wafat itu sekitar tahun 37 Hijriah. Jadi ya kalau kita kira-kira aja, jadi Uwais ini kurang lebih berumur sekitar 37 tahun gitu. Jadi Tapi ini yang wafat muda berarti. iya, Iya. yang wafat muda. Belum genap 40 tahun loh itu. Belum. Saya kira tadi meninggal kira-kira umur 60-an gitu. Saya juga pas nyiapin podcast ini saya kira udah tua nih pasti meninggalnya. Oh, ternyata belum. Masih muda. Masih umur 37. Belum menikah lagi, Mas. Setengahnya belum nikah? Belum. Wih. Wah. Saya Saking fokus beliau untuk
beribadah kepada Beribadah Allah. kepada Allah. Sampai beliau kan lupa nikah kayak Imam Nawawi loh Mas. Sampai saking apa ya berambisinya Imam Nawawi terhadap ilmu, Iya. beliau sampai lupa nikah loh Mas bisa-bisanya. Iya. Bertolak belakang dengan zaman sekarang Mas. Orang-orang pada ngebet nikah Mas, malah belum ada persiapan kan. Kan Mas Sam juga nih. Ada. Enggak Mas. Enggak ya? Harus persiapan dulu Mas, Iya, iya. persiapan. Harus dulu. persiapan Iya. dulu ya Mas ya. Persiapan dulu, habis itu nanti kalau udah siap baru. Iya. Tapi kan kita juga masih Masih belajar ya. Iya, masih Iya, belajar lah. masa persiapan Siapin nih. dulu lah, siapin dulu lah sampai Ilmunya siap. disiapin dulu ilmunya. Iya, benar. Kan juga kan baik tuh Mas orang sekarang tuh yang nikah berlandaskan nafsu doang Mas. Jadi ya nggak bertahan lama tuh Mas rumah tangganya. Langsung cerai. Langsung cerai. Nauzubillah min tilka itu. Gitu ya kalau nikah tanpa ilmu ya. Iya. Cuman main aja. Iya, nikah berlandaskan nafsu. Astagfirullah. Haram juga ya hukumnya. Mas? Haram. Haram. Hukumnya. Jadi kalau kita nikah hanya dengan berlandaskan nafsu, pengen yang enaknya aja itu hukumnya haram. Yang awalnya jadi haram lah. Haram. Ya, Mas ya. Haram. Oke. Kayaknya cukup sekian ya. Ya, kita udah sampai wafatnya berarti udah selesai. Sampai wafatnya udah selesai. Iya, Jadi ada sedikit intermezzo tentang pernikahan ya. Harus siap dulu. Jangan enak Jangan aja. iya, jangan asal jas jos. Ini kan udah bentar lagi udah mau azan nih Mas ya. Oh iya, ntar lagi bukan nih Mas. Mungkin di rumah saya udah buka kayaknya Mas. Iya, udah Beda daerah sejam di timur rumah kita. soalnya, Iya, iya. daerah Jangan-jangan timur. orang tua Mas Ren udah sambil minum es Udah tadi. dong, Iya. udah dong. Di sini kita masih haus, masih haus ya. lapar. Oke, enggak apa. Sebelum penutupan nih, saya seperti video kemarin, ada nggak kata-kata dari Mas sama Mas Rehan gitu untuk teman-teman dan ayah bunda di rumah? Saya dulu apa kamu dulu? Saya aja mungkin. Monggo. Oke, Mas Mungkin Rehan. saya cuma meminta maaf ya ini soalnya perdana saya bagi saya untuk Nggak apa, Mas, melakukan saya juga podcast. ini masih banyak salahnya Iya masih gitu. Nggak apa. Sama saya juga tadi kayak gitu Mas. Ada gitu. Masih gagap-gagap lah. Aduh, Nggak apa ini, patah-patah. Masih Kita perlu banyak waktu jam terbangnya. Kita memang masih amatiran ya. Iya. Belum seperti Om Deddy gitu kan. Iya, Om Deddy siapa Rajanya itu. siapa lagi tuh Mata Najwa gitu. Wah, itu masih jauh ya, tapi Iya. insya Allah kita perlahan-lahan bisa. Iya. Itu aja nih kata-katanya. Ya mungkin Mas itu. Hasan? Ya tetap berpuasa, jangan mokel ya. Kita harus kuat melawan hawa nafsu kita ya. Oke. Kita benar ya. muslim, Bro. Kita muslim, terus kuat. Harus kuat. Tapi juga nih teman-teman, saya ingin coba mengingatkan kembali yang kemarin Mas Firza katakan tuh Mas. Ingat nggak? Kalau bulan puasa itu bukan bulan Ramadan itu bukan semata-mata bulan puasa. Puasa ya. Tapi bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an dan bulan ampunan. Iya, benar. Jadi kita di bulan Ramadan ini itu berlomba-lomba mengejar ampunan Allah dan juga berlomba-lomba dalam mencari kebaikan melalui Al-Qur'an nih Mas ya. Iya. Ini Mas Aslam sekarang udah berapa juz nih tilawahnya? Waduh. Tilawahnya kayaknya baru ini hari berapa ke berapa Mas? Ini hari ke Kira-kira ini udah mau seminggu sih Mas. udah seminggu ya. Paling saya kemarin baru 5 paling Mas kemarin. Harus ngejar nih. Ya harus ngejar nih Harus Mas. ngejar nih. Kita santri minimal 2 kali hatam sebulan ya. Iya. Oke teman-teman ya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Jadi sedikit perkenalan yang lebih dalam melalui tentang tabiin bernama Uwais, sang artis langit ya Mas ya. Iya, Artis langit. Bukan artis itu tapi artis langit. Mungkin kalau kita masih ada salahnya, mohon maaf sekali lagi ya Bapak ayah bunda dan teman-teman. Dan juga semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil dari Banyak insight baru lah insyaallah. kita ini, insight baru gitu ya tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi